teman-teman semua, kembali lagi bersama channel kesukaan Anda, The Healthy Health Project. Hari ini, filler kali ini saya akan menjelaskan atau memberitahu teman-teman semua bagaimana trik cara untuk bisa mengikuti Darul Arkom Paripurna. Teman-teman semua tentunya bahwa salah satunya teman-teman mahasiswa Muhammadiyah yang sudah mengikuti perkaderan Darul Arkom Dasar, banyak yang sudah mengikuti perkaderan Darul Arkom Dasar, dan tentunya juga banyak yang sudah mengikuti Darul Arkom Madiyah. Namun sangat sedikit orang yang mengikuti perkaderan Darul Arkom Paripurna atau Darul Arkom Purna. Hari ini, pada filler kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana caranya supaya bisa pergi atau bisa mengikuti kegiatan Darul Arkom Paripurna. Oleh karena itu, teman-teman semua, persiapan apa saja yang kita harus siapkan untuk pergi Darul Arkom Paripurna, bagaimana caranya, bagaimana tipsnya. Tentunya bahwa teman-teman semua yang pertama harus mengikuti tips-tips sebagai berikut. Tips yang pertama, ada 4 tips yang saya mau sampaikan di sini. 4 tips itu, yang pertama niat. Kemudian yang kedua back belakang atau modal. Kemudian yang ketiga punya skill. Kemudian yang keempat harus punya link. Oke, saya mulai satu-satu. Bagaimana supaya kita bisa pergi Darul Arkom Paripurna atau Darul Arkom Purna? Saya mulai satu-satu. Pertama dari niat. Teman-teman semua, ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus punya niat. Niat ini jangan setengah-setengah. Niat itu harus semangat, harus kuat. Karena sesuai dengan hadis riwayat Bukhari nomor 1 bahwa innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu kembali kepada niat. Jika niatnya mengarah ke ini, maka kita akan dapat ini. Jika niat kita mengarah ke situ, maka kita akan dapat itu. Jadi semua itu tergantung niat. Dan niat itu tidak boleh panas-panas. Tai ayam kalau kata orang NTT, panas-panas tai ayam. Hanya sekedar panas-panas saja. Tapi niat itu harus bersungguh-sungguh untuk pergi menuntut ilmu, untuk pergi mencari ilmu. Seperti itu. Jadi pertama harus niat yang kuat. Kemudian teman-teman semua, di samping niat, kita juga harus punya strategi. Yang kedua adalah modal atau back belakang atau keuangan kita. Nah, kalau andaikan Darul Arkom Purnanya tempat kegiatannya jauh, maka modalnya harus besar. Tentunya bahwa kalau kemarin itu untuk saya pergi Darul Arkom Purna di Sumatera Utara, kurang lebih saya mengeluarkan uang. Nah, itu tergantung jarak tempuhnya, dan itu harus ada teman-teman, dan teman-teman harus dapat punya link tersendiri atau punya cara tersendiri untuk mendapatkan modal. Karena niat saja harus disertai dengan strategi-strategi jitu supaya bisa mendapatkan modal. Tentunya bahwa ketika kita berada di dunia menjadi seorang aktivis atau kader, itu kan kita punya link atau kita punya kenalan yang banyak. Salah satunya di dalam daerah kita. Tentunya bahwa kita mungkin membuat proposal dan sebagainya untuk kita jalan bawa bingkisan-bingkisan kepada senior-senior, atau kalau kita bisa mendekati DPRD atau orang-orang tertentu, kita bisa dekati. Itu saja, yang penting punya modal, setidaknya punya modal sedikit. Kemudian yang ketiga itu punya skill. Ketika orang yang pergi Darul Arkom Purna itu tidak sebatas bahwa semangat dan punya modal, tapi harus punya skill. Karena apa? Ketika mengikuti Darul Arkom Purna harus diseleksi. Seleksi tahap pertama, pengumpulan berkas, kemudian sampai pada pembuatan artikel-artikel terkait menyangkut dengan keIMM, menyangkut dengan
nasional ataupun internasional menyangkut dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Tentunya artikel-artikel tersebut itu yang kita gunakan untuk persyaratan mengikuti Darul Arkom Purna. Jadi tidak sebatas niat dan modal, tapi harus punya skill, punya kemampuan. Karena ketika mengikuti Darul Arkom Purna, kita sudah dites, diuji pada saat pemberkasan. Ketika sudah pemberkasan, maka itu tahap pertama, pembuatan artikel. Itu tahap pertama. Nanti artikel itu bisa direvisi. Revisi kemudian bisa dibawa pada saat tes tahap kedua. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk mengikuti tes Darul Arkom Purna tahap kedua itu namanya screening. Screening itu menggunakan bahasa Inggris. Question and answer itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi screeningnya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang lain, tapi harus menjawab seluruhnya, biodatanya, dari nama, dari tempat tanggal lahirnya, kesukaannya, favoritnya, atau Darul Arkom dasar, tahun perkaderannya. Itu harus menggunakan bahasa Inggris. Karena untuk mengikuti Darul Arkom Purna itu harus memiliki skill internasional, bukan skill nasional. Dia harus memiliki skill internasional. Makanya kalau mengikuti Darul Arkom Paripurna harus betul-betul mampu menguasai bahasa Inggris. Vocabnya harus banyak. Kalaupun sedikit, setidaknya mampu untuk mengucapkan. Walaupun sedikit, yang penting bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Jadi pada saat tes itu tidak sekedar menggunakan bahasa Indonesia, tapi harus menggunakan bahasa Inggris. Karena Darul Arkom Paripurna itu disediakan untuk kader-kader memiliki wawasan global dan wawasan internasional. Begitu. Kemudian yang ketiga harus punya link. Teman-teman semua, kita pergi Darul Arkom Paripurna harus punya link. Tanpa link kita tidak akan memiliki apa-apa. Link pertama saya untuk mengikuti Darul Arkom Purna itu yang pertama adalah Ketua DPD IMM NTT 2019-2020. Itu link pertama saya untuk mengikuti Darul Arkom Purna, yaitu Bang Majid Laba. Beliau inilah link pertama saya ketika mengikuti Darul Arkom Paripurna. Kemudian link kedua saya itu adalah Kakanda atau Abang Fatur Dopong selaku demisioner DPD, Ketum DPD IMM NTT 2017-2018. Jadi beliau inilah orang yang memberikan saya rekomendasi untuk pergi Darul Arkom Paripurna. Kemudian link yang ketiga saya itu adalah Kakanda Abdullah Istoda yang sekarang menjabat menjadi Ketua DPD, Ketua DPP atau Kabidor, Ketua 1 DPP IMM Pusat. Beliau adalah link ketiga saya, sehingga beliau mampu membantu saya untuk pergi Darul Arkom Paripurna. Ketiga senior-senior inilah yang menjadi link saya untuk pergi Darul Arkom Paripurna. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa yang pertama itu niat, kedua modal, ketiga oh no, skill, dan keempat link. Jadi linknya harus bagus, harus bisa, supaya bisa pergi untuk mengikuti Darul Arkom Purna. Karena mengikuti Darul Arkom Purna itu tidak semua kader bisa ikut, hanya kader yang mau ikut saja dan punya niat untuk ikut yang bisa mengikuti Darul Arkom Paripurna. Dan Darul Arkom Paripurna itu juga bisa menjadi tonggak untuk menjadi pemimpin di wilayahnya masing-masing, atau menjadi pemimpin untuk negara, untuk bangsa Indonesia, dan untuk yang lainnya. Oke teman-teman semua, itu saja yang tips-tips sedikit dari saya yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman semua. Yang penting jangan pernah takut untuk belajar, karena di dalam hadis saya sudah mengatakan utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat. Utlubul ilmi walau bisi, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila tudu fangtudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya. Jadi ketika orang yang mencari ilmu jauh-jauh itu akan dilindungi
sayap-sayap malaikat yang begitu besarnya untuk pergi ke tempat ilmu berada. Ketika mati di medan untuk mencari ilmu, maka kalian akan mati syahid. Oleh karena itu, ini sedikit video cuplikan bagaimana saya berusaha untuk mengikuti Darul Arqam Paripurna dan momentum-momentum di mana saya mengikuti Darul Arqam Paripurna dan momentum di mana kegiatan-kegiatan Darul Arqam Paripurna dilaksanakan, dan kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan dari awal hingga selesai. Ini dia. Rage on that beat, going crazy.